tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kau berharap sesuatu yang normal, ideal seperti yang kau gambarkan, tapi di balik itu ada yang kurang tepat menurut pandangan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku lebih tahu rencana dan ketetapan masa depan, sedangkan engkau hanya berharap dan merenungkan yang kini terjadi. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini itu hadir di benak kami saat mulai saya mendengar musibah yang dialami Adinda ini. Pada hampir pencarian hari ke-6, tepatnya di hari Senin, itu saya masih berpikir, berdoa di waktu duha. Ini saya belum cerita siapa, hanya di sini saya cerita dan sedikit saya ungkap kepada Angel ini sebelum beliau berangkat ke Swiss. Senin duha saya tertidur, lalu saya berada dengan seorang anak muda di satu tempat hamparan bagus, hijau gitu. Lalu ada kolamnya berupa. Anak itu lompat, dia masuk, lalu saya ikut. Tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk, merasakan cukup dalam, saya pegang. Lalu terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Baru saya sadari, anak itu yang saya pikirin, yang saya lihat fotonya yang ramai di media. Lalu saya putuskan di hari itu saya harus ke Bandung, saya ke Papua. Boleh jadi ada sesuatu yang mungkin diperlukan, saya akan datang. Itulah awal kisahnya saya datang ke Papua ini di hari Senin. Dan saya sampaikan kepada Kang Elvi waktu itu, saya tertiba di hati saya ingin ke sini. Apapun yang menjadi bagian dari solusi yang bisa saya hadirkan, sampaikan saat ini, dan mudah-mudahan ada yang baik untuk beliau. Dari situ kemudian dikonsultasikan beberapa hal, tapi yang menarik, satu yang belum tuntas dan tadi jalan yang terjawab, keluar ayatnya. Ya Allah, kenapa ayat? Ya Allah, kenapa ayat? Ini saya cuma Quran hadis saja, ya, bukan dari pribadi saya. Saya telusuri, saya lihat, saya rasakan. Ternyata kembali kisahnya ke hari Senin lagi. Kang Emil tahu sebetulnya 7 September 2009 saat satu masjid yang sangat indah yang dirancang oleh beliau sendiri di Kota Baru, Parahyangan itu dimulai dan selesai di Ramadan 2010 ini. Bukankah setahun setelahnya ada anak yang menatap air, lalu di atasnya ada batu dengan tulisan Allah, dan dia merenungkan sesuatu. Inspirasi Kang Emil itu kan Quran surah Hud yang tadi saya bacakan di ayat yang ke-7. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Anak 11 tahun itu punya rasa penasaran. Ya Allah, bagaimana arasmu itu yang ada di air? Ya Allah, bagaimana kuasamu itu yang ada di air? Boleh jadi renungan-renungan itu yang mengantarkan pada keadaan husnul khatimah terbaik yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Itu jawaban dari apa yang direnungkan 11 tahun yang lalu, yang renungan itu dijawab dengan cara wafatnya. Jadi kalau wafat itu kita tidak bisa memilih, sesuai ajal selesai. Quran surah 7 ayat 34. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau pulang ke sini pun tiba ajalnya, tetap meninggal. Ada dimanapun bisa wafat. Jadi ajal, kematian itu sesuatu yang pasti. Pembedanya itu yang bisa membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ada yang sedang berharta mengajar meninggal. Ada yang sedang sujud meninggal. Di Bogor, Pak Ibu, ada seorang jemaah sedang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau tiba-tiba bertanya, kalau meninggal bisa nggak ketemu Nabi? Saya rindu dengan Nabi. Begitu dijawab kalimatnya bisa, wafat pada saat itu. Di terkadang ada suasana indah yang Allah tetapkan
Perjumpaan kembali kepada Allah ada di antara hamba-hamba yang diberikan taufik keselarasan dengan cara apa dia meminta. Karena itu saya ingin ucapkan selamat. Boleh jadi apa yang kita duga berbeda persis dengan apa yang Allah rencanakan. Kita berharapnya sesuatu yang lain, ternyata Adinda Eril menginginkan sesuatu yang berbeda sejak ia dalam keadaan masih belia dan mungkin belum masuk kepada fase balik itu. Bukankah anak-anak yang belum balik itu lebih cepat sampai doanya kepada Allah? Bukankah anak-anak yang belum balik lebih mendapat perhatian dari Allah? Sehingga kita pun diminta untuk menyayanginya. Renungan itu muncul tatkala ia belum masuk kepada fase baliknya. Saya ingin sambut dengan hadis Nabi. Ini baru muncul tadi di jalan hadisnya. Saat ditanya Kang Elvi, saya hanya jawab seketika saja responnya. Kang Elvi, insya Allah syahid akhirat. Itu bukan kalimat lisan. Para sahabat ditanya oleh Nabi, menurut kalian siapa yang syahid? Kata sahabat, fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau berjuang membela bangsa negaranya diniatkan ibadah, wafat fi sabilillah. Ternyata konfirmasi Nabi sangat menarik. Kata Nabi, syahid itu adalah 5. Di 5 ini 1 syahid dunia dan akhirat, yang 4-nya disebut syahid akhirat, tapi penduduk dunia mengenalnya sebagai wafat biasa. 1 al-maq'um, orang yang wafat karena wabah. Dia tidak keluar, dia menjaga dirinya supaya orang lain selamat. Karena itu kalau ada wabah dia tinggal, dia nggak keluar, yang di luar tak masuk. Dia menjaga dirinya supaya dia mengatasi diri dan tidak menimpa orang lain. Perjuangan itu diapresiasi kalau meninggal syahid. Sahibul hadmi, orang yang terkena kemudian bagian dari gempa tertimpa meninggal. Sepanjang dia beriman, beramal saleh. 3. Wal maqtul, seorang ibu yang sedang mengandung, sakit luar biasa, bisa maaf walaupun melahirkan meninggal syahid. 4. Wal ghariqu, orang yang tenggelam, wafat dalam keadaan tenggelam, yang selama hidupnya pun dia mendedikasikan untuk amalan-amalan kebaikan, syahid. 4 ini disebut syahid akhirat. Yang kelimanya dunia akhirat, yaitu yang berjuang untuk kemaslahatan besar dan diniatkan untuk ibadah. Itu yang kemudian langsung disolatkan, tidak dimandikan dengan pakaian seadanya. Tapi yang 4 ini disebut syahid akhirat. Jadi penduduk akhirat mengenalnya dengan syahid, dipersaksikan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun penduduk dunia menilainya seperti wafat biasa saja. Karena itu saya ingin tegaskan sekali lagi, alhamdulillah Kang Emil ya, dari yang punya tabungan yang baik. Sekali lagi kita tidak bisa menolak kematian, tapi cara Anda berpulang ini insya Allah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lihat di depan berapa banyak, bukan bunganya yang saya lihat Kang Emil, berapa doa. Saya masih diskusi dengan staf saya, ini anak amalannya apa ini? Ya, ini luar biasa. Saya pun kalau wafat belum tentu bisa mendapatkan perhatian seperti ini. Bapak coba ibu lihat di luar, tengok keluar dari sini. Orang berdiri di luar, doa masih mengalir. Ya, karangan bunga itu jangan dilihat karangan bunganya, perhatian yang begitu tingginya. Karena itu sebelum berdoa, saya ingin tutup dengan satu ayat. Ayat itu mencakup semua jenis syahid. Dan sudah, dengan itu semua mudah-mudahan lebih tenang, lebih kuat, dan tinggal kita menyiapkan bekal terbaik untuk bisa berjumpa lagi. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan ayat 171. Wala tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Anda, ini kalimat langsung dari Allah di Al-Quran. Jangan menduga setiap hamba yang wafat dan pernah mendedikasikan selama hidupnya berbuat yang baik-baik karena Allah, wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi
dalam suasana wafatnya itu Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Saking indahnya kehidupan itu, farihina bima atahumullah min fadli. Dia gembira segembira-gembiranya atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ini untuk kita. Dan kalau dia mampu, dia akan kabari kepada keluarga. Dia akan sampaikan, alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan banyak berantem. Jangan bersedih. Saya sudah bahagia. Kuatkan hati, kuatkan diri, cari amalan supaya kita berkumpul kembali. Itu Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai dengan ayat 171 ya. Karena itu sekali lagi tinggal sekarang keluarga besar. Ayo kita keluarkan Quran surah ke-52 ayat 21 di janji Allah dan kita berdoa setelah itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau ada satu keluarga besar menginginkan pertemuan terjadi lagi saat kembali kepada Allah, maka ikuti amal-amal baik yang telah wafat meninggalkan. Jadi sekarang tugas keluarga besar tinggal memviralkan kebaikan-kebaikan dari saja. Itu yang dimaksud hadis Nabi, berkulu mahasinan mautakum. Kalau ada seorang hamba meninggal, jangan disebut kekurangan, karena yang masih hidup pun banyak kurangnya. Viralkan yang baik-baiknya. Kebaikan itu memberikan cahaya kepada yang wafat, sekaligus memberikan jejak amalan kepada kita untuk berkumpul bersamanya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Aku tidak akan sia-siakan, kata Allah, kalau ada anggota keluarga yang masih hidup mengumpulkan amalan-amalan untuk tujuan dimaksud. Kullu imrin bima kasaba.